Terus gitu ya Pak ya. Seluruh Gaza ini Hamas, partai tunggal di sana, penguasa tunggal. Kalau di West Bank ada sebagian Hamas, ada sebagian partai Islam yang radikal itu, sama Fatah yang masih mayoritas. Nah, si Mahmud Abbas ini dia tidak akan melakukan pemilu karena sudah pasti Hamas yang menang nanti. Nah, kenapa? Karena Mahmud Abbas itu melihat ada dua alasan lah. Kalau dari pihak Israel, Mahmud Abbas itu orangnya cukup bijaksana. Dia mau ada two-state solution. Tapi kalau dari Hamas, katanya Mahmud Abbas ini adalah kolaborator. Kolaborator itu adalah pengkhianat. Dia makan uang disogok sama orang Israel banyak. Itu bagi rakyat Palestinanya ya, Mahmud Abbas adalah kolaborator. Tapi bagi Israel, Mahmud Abbas ini adalah orang yang bijaksana, yang berharap masih ada bisa two-state solution, bisa diajak ngomong. STS. Halo, selamat malam. Shalom Pak STS. Luar biasa. Ya, Pak Paul, saya tertarik dengan tadi ada informasi mengenai belas kasih dengan kasihan. Mungkin saya ingin bertanya gini Pak Paul, kalau misalkan kita sedang berjalan atau kita misalkan makan di rumah makan, kan sering tuh ada pengemis datang terus minta sumbang, minta sedekah kayak gitu ya. Itu nanti kalau kita memberikan, itu termasuk yang belas kasihan atau kasihan ya Pak ya? Itu namanya kasihan. Kasihan ya Pak ya. Oke. Jadi Kenapa kan ngasih uang kan? Iya. Coba dia kasih makanan, tolak nggak mau dia. Iya, orang begitu nggak usah dikasih. Oke. Tapi kan hati kita kan terus, apalagi dia mau anak kecil, bayi gitu kan. Nah, kita tertipu, makanya kita gampang tertipu karena kasihan. Kalau kalau ada pengemis gitu Pak, datang gitu, sudah makan? Sudah makan Pak? Iya. Oh, sudah. Ya, mau tak bawain, tak bungkusin mau nggak? Nggak mau, maunya uang, nggak usah. Aduh Pak, nggak ada uang Pak, nggak mau Pak, saya Pak ngasih uang. Kalau mau tak bungkusin Pak, bawa pulang tuh 5 bungkus. Gitu. Baik. Itu namanya belas kasih. Ya. Ya, karena yang Tuhan perintahkan kepada kita adalah ngasih makan, bukan ngasih uang. Ya itu contohnya itu. Wah itu ilmu yang dalam, tapi banyak orang nggak ngerti ya. Banyak orang nggak ngerti. Betul Pak. Ya. Misalnya nih ada lagi nih tukang becak. Saya ini ilmunya dari papi saya. Nah, rumah kami itu kan nyebrang lewat sungai besar. Jembatannya rubuh Pak. Kaligung namanya ya. Rumah saya kan di kampung ya. Itu jembatan Kaligung itu putus. Lalu kita lewat jembatan kayu bikin pakai bambu gitu ya. Nah, terus saya pikir saya ngasihnya banyak, makasih yang banyak uangnya itu, papi saya dimarahi. Kenapa kamu kasih tadi 500 rupiah? 100 saja cukup. Bukan itu 500, lalu bilang, kamu harusnya 500 kasih tukang beca, bukan kasih ke yang jembatan itu, jembatan 100 saja. Tukang beca ini, dia capek Pak. Kalau yang itu dibisniskan, kamu ngasih banyak-banyak supaya kamu dipuji-puji kan. Nah, itu tadi Pak. Kamu harusnya kasih tukang beca, kasih 500. Jangan kasih cuma 250 becanya, kasih 500. Nah, gitu Pak. Saya kaget Pak. Tapi saya ngomong begitu. Pertama saya malu sekali, tapi dimarahi langsung di situ Pak, di tempat Pak. Kenapa kamu kasih 500? Jadi saya mau masuk ke 500 gitu ya, ditampol. Kenapa kasih 500? Gitu. Nah, itu saya diajari begitu. Ya. Nah, itu penting ya. Baik. Makasih banyak nih Pak. Iya. Oh iya, mungkin nama saya Stefanus Pak ya. Mungkin saya sudah sering chat dan salam kenal nih buat semuanya. Luar biasa Pak. Ya. Mungkin yang kedua, boleh kalau saya tanya lagi Pak yang kedua. Ini selama ini kan kita selalu melihat berita tentang Hamas dan Israel dengan Hamas ya, yang berkonflik. Saya sih jujur saya belum, atau mungkin sayang nih, saya nggak pernah lagi mendengar tentang di mana posisi Fatah sebenarnya. Malah saya hanya terakhir yang saya dengar adalah pernyataan Presiden Mahmud Abbas itu menyatakan bahwa Hamas itu bukanlah merepresentasikan secara keseluruhan untuk Palestina.
sebenarnya Fatah ini atau pemerintahan Palestina ini sekarang seperti apa yang dilakukan atau actionnya apa terhadap Hamas itu? Mungkin Pak Paul yang berada di Eropa bisa kasih penjelasan gitu Pak, atau mungkin ada informasi yang mungkin Jadi saya tulis gitu ya Pak ya. seluruh Gaza ini Hamas, partai tunggal di sana, penguasa tunggal. Kalau di West Bank ada sebagian Hamas, ada sebagian partai apa Islam apa yang radikal itu, sama Fatah yang masih mayoritas. Nah, si Mahmud Abbas ini dia tidak akan melakukan pemilu karena sudah pasti Hamas yang menang nanti. Nah, kenapa? Karena Mahmud Abbas itu melihat ada dua alasan lah. Kalau dari pihak Israel, Mahmud Abbas itu orangnya cukup bijaksana. Dia mau ada two-state solution. Tapi kalau dari Hamas, katanya Mahmud Abbas ini adalah kolaborator. Kolaborator itu adalah pengkhianat. Dia makan uang disogok sama orang Israel banyak. Itu bagi rakyat Palestinanya ya, Mahmud Abbas adalah kolaborator. Tapi bagi Israel, Mahmud Abbas ini adalah orang yang bijaksana, yang berharap masih ada bisa two-state solution, bisa diajak ngomong. Nah, lalu peran Fatah di perang Gaza nggak ada. Nggak ada, ini kan perangnya di Gaza, bukan di West Bank. Gitu. Makanya Walaupun lihat terminologi yang dihindari oleh PBB adalah apa? Hamas. PBB itu menghindari terminologi Hamas masuk di dalam forum karena kan Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nations. Hamas kan bukan bangsa. Makanya PBB memframing dengan kata Palestina, padahal Mahmud Abbasnya nggak terwakili di situ. Jadi pertanyaan Bapak itu memang harus menjadi pertanyaan bagi Indonesia. Ini kan perangnya Israel dengan Hamas di Gaza. Apakah Gaza itu termasuk pemerintahnya Mahmud Abbas? Enggak. Gaza itu ya Hamas. Ya kan? Masalahnya kan dulu kan mau dibikin negara sendiri-sendiri maunya jadi satu. Jadi serba salah, Pak. Orang-orang ini ya, mereka kenapa ya Yordania tidak menjadikan West Bank itu sebagai negara dari dulu. Kan nggak pernah menyadari, ini orang Indonesia kan nggak mau menerima kenyataan bahwa Yordania itu bisa saja menjadikan West Bank itu menjadi negara yang berdaulat. Mesir bisa saja menjadikan Gaza itu menjadi negara yang berdaulat. Negara Gaza. Kan bisa kan? Kenapa nggak mau? Kenapa Syria tidak mau menjadikan dataran tinggi Golan itu menjadi negara yang berdaulat? Nggak ada yang mau, Pak. Iya kan? Nah, ini kan standar janda kan? iya. Dan Indonesia tidak mau membahas sampai ke sana. Tidak ada satupun. Sebetulnya kan mudah sekali bagi Mesir tahun 67 sampai tahun 73 itu kan untuk mempersiapkan Gaza menjadi negara yang merdeka. Sampai tahun 79, 67, 73 kan mereka perang lagi. Ya kan kalah lagi. 79 kan selama 73 79 akhirnya kan dikembalikan. Ya kan Gaza sama Sina dikembaliin. Kenapa nggak dijadi negara sama Mesir? Kan mudah sekali. Sama seperti Jepang mempersiapkan Indonesia jadi negara. Ya kan? Sama seperti Malaysia disiapkan jadi negara oleh Inggris. Mudah sekali. Kenapa tidak dijadikan negara sama Yordania yang West Bank itu? Nah itu loh. Ya. Oke. Oke Pak. Menarik Terima ya. kasih nih Pak Paul buat penjelasannya ya. Saya kembalikan ke Pak Paul ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ini banyak Galarua, silakan.